Beralih ke informasi mancanegara pemirsa, aksi unjuk rasa memasuki hari ke-12 semakin memanas. Sejumlah kendaraan hangus dibakar di Teheran, Iran. Jalanan Teheran semakin mencekam dengan aksi protes yang berujung aksi pembakaran. Dalam rekaman yang dirilis media Irib News menunjukkan bus-bus yang hangus terbakar dan halte yang rusak. Tidak hanya di Teheran, aksi protes yang berujung pembakaran juga terjadi di kota Mashhad. Pemerintah Iran juga memberlakukan pemadaman internet dan layanan telepon diputus di tengah kerusuhan yang sedang berlangsung. Sebelumnya Presiden Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran jika negara tersebut membunuh para demonstran 28 Desember lalu. Sementara itu gelombang protes anti pemerintah di Iran semakin memanas. Presiden AS Donald Trump pun mengeluarkan ancaman baru kepada para pemimpin Iran. Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Teheran pada Jumat malam di tengah pemadaman internet nasional penyusul kerusuhan selama beberapa hari terkait krisis ekonomi Iran. Otoritas setempat memutus akses internet untuk membendung arus informasi dan mengendalikan kerusuhan yang kian meluas. Tercatat puluhan demonstran tewas dalam hampir 2 pekan terakhir, meluasnya bentrokan jalanan dan kebakaran, serta beberapa petugas polisi tewas dalam semalam. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Iran berada dalam masalah besar seiring aksi protes anti pemerintah terjadi di negara itu. Trump mengulangi ancaman sebelumnya kepada otoritas Iran untuk tidak menembak para demonstran. Ia memperingatkan AS tengah mengamati situasi dengan sangat cermat dan tak segan untuk melakukan intervensi. Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. Di sisi lain, para demonstran pro pemerintah berkumpul di berbagai kota di seluruh Iran pada hari Jumat waktu setempat. Mereka menyuarakan dukungan kepada pemerintah di tengah meningkatnya protes nasional dan mengecam ancaman Trump untuk melakukan intervensi. Cuaca buruk dilaporkan melanda wilayah Istanbul, Turki dan sekitarnya. Angin kencang menyebabkan gangguan pada jalur transportasi. Cuaca buruk dilaporkan melanda Istanbul dan beberapa wilayah lainnya di Turki. Fenomena angin lodos yang bertiup kencang memicu badai dahsyat dan menyebabkan gangguan pada jalur transportasi udara maupun laut. Sebuah pesawat yang sedang dalam fase final approach untuk mendarat di Bandara Internasional Sabiha Gökçen terpaksa melakukan prosedur pembatalan pendaratan. Kencangnya hembusan angin dinilai terlalu berisiko bagi keselamatan penerbangan, sehingga pilot memutuskan untuk kembali naik dan berputar demi menunggu celah cuaca yang lebih aman. Sementara itu di kawasan Tuzla, terjangan angin kencang menciptakan gelombang tinggi yang mengguncang deretan perahu di sepanjang pesisir. Kondisi ini memaksa para pemilik kapal untuk memperketat pengamanan guna menghindari kerusakan akibat benturan hebat yang dipicu oleh badai. Tak hanya itu, angin kencang juga mengakibatkan sebuah truk yang sedang melintas di jalan tol terbalik. Insiden itu terjadi di Provinsi Kocaeli, Turki dan mengganggu sejumlah pengendara lainnya. Sementara itu diduga akibat supir mengantuk, sebuah truk kontainer terguling di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan tunggal ini membuat arus lalu lintas dari arah Semarang dialihkan ke jalur lingkar utara dan pintu tol Brebes Barat. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Truk kontainer bermuatan logam ini melaju dari arah Semarang menuju Jakarta dan menabrak beton pembatas jalan.
Akibatnya kontainer pun terlepas dan menutup jalur Pantura dari arah Jakarta. Juga kecelakaan terjadi karena supir mengantuk. Akibat kecelakaan ini terjadi kemacetan dari arah Jakarta sepanjang 2 km. Sementara untuk kendaraan roda 4 dari arah Tegal menuju Jakarta dialihkan ke jalur Lingkar Utara dan pintu tol Brebes Barat. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat siang Bribtu Eklesia, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada siang hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Rawamangun ataupun Tanjung Priuk yang akan menuju ke arah Pancoran. Pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar, perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda, karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan untuk selanjutnya situasi arus lalu lintas dari arah Halim ataupun tol Jakarta Cikampek yang akan berbelok menuju Cililitan maupun Keramat Jati dan di arah sebaliknya. Pada siang hari ini juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi pengendara roda 2 yang melintas di kawasan ini, kami menghimbau untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan Jakarta dan sekitarnya, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan bagi pengendara roda 2 untuk tidak berteduh di bawah flyover demi kelancaran arus lalu lintas kita bersama. Dan tentu saja tidak lupa kami menghimbau terus kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.